Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Tribuners. Oke, bersama saya Hanif Mustafa dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan Hukum. Baik, hari ini dalam acara Tindak akan membahas tentang pelaksanaan pengamanan Pilkada tahun 2020. Nah, sudah tentu pengamanan Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Nah, seperti apa pelaksanaan pengamanan ini? Sudah hadir di tengah kita Bapak Kasubdit Penmas, Bapak AKBP Zulman Topani. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas Hanif. Alhamdulillah sehat. Semoga para Tribuners juga dimanapun berada tetap sehat juga. Baik, maka hari ini Pak tanpa panjang lebar, nah para Tribuners ini sudah tentu penasaran Pak, bagaimana sih Pak pelaksanaan pengamanan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Kan sebelumnya kan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan maklumat ya Pak ya? Tentang nomor MAK garing 3 garing 9 garing 2020 tentang kepatuhan protokol kesehatan Pak ya. Nah, bisa dijelaskan Pak bagaimana sih Pak isi dari maklumat tersebut? Silakan Pak. Baik Mas Hanif, terima Siap. kasih. Halo Tribuners Lampung. Untuk Pilkada tahun 2020 ini memang sama-sama kita ketahui bahwa situasi kita dalam situasi pandemi COVID-19. Ya. Nah, untuk Polda Lampung sendiri, ini kita sudah melaksanakan kegiatan operasi yang namanya Operasi Mantap Praja Krakatau 2020. Nah, ini operasi ini sudah mulai berlaku dari tanggal 3 September, nanti berlakhirnya pada tanggal 31 Desember. Seperti itu Pak. Jadi selesai pelaksanaan pilkada. Seperti itu Pak. Nah, dari operasi-operasi ini Polri, khususnya Polda Lampung, ini kita menurunkan lebih kurang ada 6.090 personil Polri. Nah, kemudian kita juga dibantu dari rekan-rekan dari TNI. Ini lebih kurang 520 personil TNI. Nah, kemudian untuk dari Linmas, untuk pengamanan TPS-nya ini lebih kurang 34.416 Linmas. Oh gitu Pak. Ngomong-ngomong soal jumlah personil itu Pak, mungkin penyebarannya di mana aja Pak? Apakah fokus di setiap daerah pilkada yang dilakukan pilkada, jadi dari semuanya kan ada 8 nih Pak, 8 lokasi ya. Apakah dari polres-polres lainnya apakah akan membackup ke daerah 8 tersebut atau seperti apa Pak nanti pelaksanaannya? Jadi memang untuk di Provinsi Lampung sendiri, ini ada 8 kabupaten dan kota. Di antaranya ada Kota Bandar Lampung, kemudian Metro, Pesisir Barat, kemudian ada Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Waikanan. Nah, untuk DPT yang kita dapatkan dari KPU, ini berjumlah lebih kurang total seluruh dari 8 kabupaten ini ada 4.314.000. Nah, kemudian untuk TPS-nya sendiri, ini dari 8 kabupaten kota ini berjumlah lebih kurang 10.675 TPS. Nah, ini dari beberapa TPS ini ada TPS-TPS yang memang kita atensi dengan kerawanan-kerawanan kategori klasifikasi rawan. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal titik rawan konflik pilkada yang Bapak sebutin tadi Pak, mungkin ada nggak Pak penyebarannya, berapa jumlahnya, titiknya di mana aja? Mungkin Tribuners ini penasaran nih Pak. Di mana aja itu Pak mungkin? Ya, bisa dijelaskan. Saya lihat dulu ya datanya biar pas. Jadi gini, untuk klasifikasi sendiri, untuk klasifikasi kerawanan, ini kita melihat yang pertama menentukan kerawanan itu, yang pertama kita dari geografis daerah dulu. Kalau daerahnya jangkauannya susah, nah kita lihat seperti biasanya anggota untuk ke TPS itu dia naik-naik gunung tuh, naik gunung, nyebrang sungai. Nah, ini bisa kita kategorikan yang agak rawan. Nah, kemudian
kita juga melihat dari sejarah konflik. Nah, kita lihat dari pemilu-pemilu tahun-tahun sebelumnya, apakah di daerah tersebut ada konflik, ada permasalahan. Nah, ini juga kita masukkan dalam pertimbangan-pertimbangan menentukan TPS rawan. Nah, kemudian juga kita melihat dari kandidat paslon. Nah, ini juga bisa kita masukkan dari untuk pertimbangan-pertimbangan TPS klasifikasi yang aman, rawan, kemudian ada juga yang sangat rawan misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga klasifikasi TPS khusus. Nah, ini seperti yang di LP, rumah sakit. Nah, ini ada kategori-kategori TPS khusus. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri, ini sudah kita petakan dan kita datakan dari satuan baik itu intelijen, bahwa dari 10.067 TPS yang nanti ada di Pilkada Provinsi Lampung 8 kabupaten ini, ini ada 196 TPS yang kita klarifikasi rawan. Nah, kemudian ada sekitar 46 TPS yang kita klasifikasikan sangat rawan. Nah, kemudian ada 28 TPS itu TPS khusus yang saya sebutkan tadi, yang mungkin ada di rumah sakit, ada di LV, dan sebagainya. Oh gitu, Pak. Kalau ngomong masalah rawan juga khusus, Pak, mungkin ada masnya dalam artian ada penambahan anggota nggak, Pak, dalam penjagaan di situ, Pak? Baik, Mas Hanif. Jadi untuk TPS yang kita kategorikan rawan, ini penjagaannya berbeda. Akan ada pola. Pola penjagaan itu ada 251 misalnya. Kalau enggak ada 212. Nah, itu yang pola rawan. Kalau 212 berarti 2 anggota Polri, 1 TPS, 2 Linmas. Oh, seperti itu, Pak. 214. Nah, ada pola-pola yang memang digunakan untuk pengamanan. Ini polanya. Nanti saya lihat. Iya, Pak. Silakan, Pak. Nah, ini untuk TPS aman, ini kita menggunakan pola 2816. Oh gitu, Pak. Nah, ada juga polanya 21224, tapi rata-rata kita gunakan 2816. Ini kategori aman, berarti 2 orang polisi, 8 TPS dan 16 Linmas. Karena untuk TPS sendiri itu dipatok ada 2 Linmas. Nah, tapi kalau Polri bisa memegang dia 2 orang itu bisa ada 8 TPS, ada 4 TPS, tergantung dari klasifikasi kerawanan tersebut. Nah, kemudian kalau untuk klasifikasi rawan, itu pengamanan di TPS-nya kita pakai pola 224. Berarti 2 orang Polri, 2 TPS dan 4 orang Linmas. Oh, seperti itu, Pak. Seperti itu. Tapi kalau yang sangat rawan, nah ini kita menggunakan pola 212 tadi. 2 orang Polri, 1 TPS, 2 orang Linmas. Nah, berarti 1 TPS itu jaga 2 orang anggota tuh. Waduh, banyak juga, Pak ya. Siap. Nah, Pak, mungkin kan itu dari segi konflik ya, Pak ya. Tapi kan ini yang paling dikhawatirkan sekarang ini kan COVID, Pak. COVID. Itu dia. Ini gimana, Pak, pengamanan kita, Pak, ini, Pak, dari Polri sendiri agar COVID itu nggak menyebar gitu kan. Jadi para tribuners yang mau nyoblos itu jadi tenang gitu, Pak, di Lampung ini khususnya. Jadi untuk situasi saat ini, penanganan terutama untuk meminimalisir ya penyebaran COVID dan berharap jangan ada klaster pilkada seperti itu. Baik itu mulai dari tahapan-tahapan pilkada. Ya, kita lihat kemarin pada saat pengumuman pendaftaran paslon nah, kemudian pendaftaran paslon, penetapan paslon, nah tanggal 23 September kemarin penetapan paslon. Nah, ini ya kita bersyukur masing-masing paslon sudah menyadari dan juga tim sesnya sudah menyadari sehingga memang pada saat kegiatan-kegiatan itu ya alhamdulillah rata-rata mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Oh, seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk menindaklanjuti itu Kapolri sudah mengeluarkan maklumat. Pak. Nah, jadi maklumat Kapolri ini terkait dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan Pilkada 2020.
isi maklumat ini mungkin Tribuners sudah membaca kali di di media. Ya, ada 4 poin. Nah, 4 poin. Ya nanti kalau memang perlu kita sampaikan kita sampaikan. Bisa disebutkan aja Pak biar nanti Tribuners paham. Itu ya. Gitu. Ya. Apa aja 4 itu Pak? Baik, jadi untuk isinya yang pertama adalah dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020 tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan serta protokol kesehatan COVID-19. Kemudian penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, kemudian yang berikutnya pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan ya. Jadi tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan. Berarti KPU ya. Oh gitu ya Pak. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya Pak ya. Kemudian yang keempatnya setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoy dan sejenisnya. Jadi pada saat selesai kegiatan, mungkin kegiatannya di ruangan, mungkin pengampanye di dalam ruangan, kan masyarakat tidak banyak, paling untuk di PKPU itu hanya diizinkan sekitar 50 orang kalau tidak salah. Oh gitu Pak, siap. Disesuaikan dengan lokasi, tapi maksimal 50 kalau 50 maksimal Pak ya. Nah, jadi setelah itu ya harus membubarkan diri, tidak ada arak-arakan. Oh gitu Pak ya. Siap Pak. Nah Pak, tadi ngomong-ngomong masalah poin keempat Pak, kayaknya kan tadi menyebutkan bahwasanya pengarahan massa itu tidak boleh melebihi batasan, kan dibatasi 50 Pak. Mungkin kita mengontrolnya gimana Pak? Kan ini mungkin kan namanya massa ya Pak ya, masyarakat kan tetap aja pengen rame-rame, pengen dukung calonnya. Nah gimana Pak kita mengontrol? Apakah melalui surat izin keramaian itu Pak atau seperti apa Pak? Jadi memang setiap tahapan-tahapan kegiatan, terutama untuk pengerahan massa, nah ini memang harus dia memiliki izin. Oh gitu Pak ya. Nah, izin ini disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang memang sudah dikeluarkan oleh KPU, seperti PKPU nomor 13 tahun 2020. Nah kemudian izin itu juga menyesuaikan dengan peraturan yang ada di kita di Polri, seperti maklumat Kapolri, nah, kemudian peraturan-peraturan yang lain yang memang berkaitan dengan Pilkada 2020. Oh seperti itu Pak. Nah untuk yang lain kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi baik itu dengan tim sukses masing-masing paslon, kemudian dengan paslon. Nah, intinya untuk menyampaikan bahwa maklumat Kapolri, kemudian kita menyampaikan juga bahwa protokol COVID-19, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan seluruh tim ses, seluruh paslon ini dapat menyampaikan kepada masanya atau pendukungnya, sehingga pendukungnya dapat mengerti bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahapan, terutama tahapan kampanye, itu akan intinya memang kita harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oh gitu Pak ya, siap. Nah Pak, kita break dulu. Baik Tribuners, kita saksikan pesan-pesan berikut ini untuk mendengarkan himbauan dari Bapak Kapolda kita, Irjen Pol Purwadi Arianto. Mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabik pun. Saat ini kita berada pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan hindari perkumpulan. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Saat beraktivitas di luar rumah, ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker.
sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Ayo, kita pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, bersama kami lagi kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak AKBP Zulman Topani. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak ya. Jadi Pak, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak kan tentang berapa poin tentang maklumat Kapolri. Nah Pak, ada sanksi nggak sih Pak untuk masyarakat jika mengindahkan maklumat Kapolri ini dalam protokol kesehatan pada pelaksanaan pilkada ini Pak? Mau menjelaskan Pak? Silakan. Untuk maklumat Kapolri sendiri, setiap pelanggaran pasti ada sanksinya. Siap, ya Pak. Nah, sanksinya kita lihat saja nanti. Ya. Mungkin Tribuners ya. Sudah melihat di TV-TV berapa hari yang lalu di Jawa ya? Iya Pak. Di Tegal kalau salah ya? Iya. Iya di Tegal Pak. Kegiatan konser dangdut ya? Iya konser dangdut Pak. Nah, tapi itu kan bukan menyangkut pilkada, tapi kan mengumpulkan orang banyak. Ya, Pak. Nah, tapi tetap ada sanksi dari Polri, tetap diproses. Ya, Pak. Dan anggota kita juga yang bertugas di sana, Kapolsek juga diberi sanksi. Oh, seperti itu, Pak ya. Nah, karena dia tidak bisa intinya membubarkan, melarang kegiatan tersebut. Tetap berlanjut jadi Pak. Ya, jadi itu tetap berlanjut. Oh gitu Pak. Nah Pak, mungkin ada sanksi nggak? Mungkin karantina atau bagaimana? Kan kemarin saya dengar kalau memang ada masyarakat tetap mengindahkan maklumat ini, maka akan dikarantina Pak. Seperti gimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Itu maksudnya karantina itu seperti apa Pak? Ya. Jadi sebetulnya kita melihat bukan dari maklumat saja. Oh gitu Pak. Nah, kita lihat juga dari kalau di Lampung kan ada Pergub nomor 45 tahun 2020. Kemudian ada juga Inpres nomor 6 tahun 2020. Nah, di situ juga apabila kita tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 juga ada sanksinya. Oh gitu Pak ya. Ada sanksi sosial, ada sanksi denda, dan lain sebagainya. Oh gitu. Nah, untuk kita sendiri Polda Lampung ini ya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu untuk menindaklanjuti Pergub, kemudian saat ini juga kita menindaklanjuti maklumat Kapolri. Nah, jadi sehingga kita berharap kepada seluruh masyarakat Lampung untuk intinya bersama-sama kita sadar dan intinya kita mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini. Oh gitu. Nah Tribuners, dengarkan tadi, makanya jangan tetap patuhi ya protokol kesehatan, jangan melanggar protokol kesehatan. Nah Pak, tadi kan Bapak sebutkan ada 2 Kapolsek ya Pak ya, izin Pak ya. Kalau nggak salah itu yang dicopot dari jabatannya itu Kapolsek Tegal Selatan dan juga Kapolsek Kembang Jakarta karena melanggar protokol kesehatan Pak ya. Nah Pak, tanggapan kita sendiri bagaimana sih Pak soal itu Pak? Berarti kan ini bukan hanya masyarakat saja Pak, tapi kepolisian juga ternyata ditindak juga dalam artian ini. Ya, betul Mas Hanif. Jadi kalau Kapolsek
Kembang apa? Iya, Kapolsek ini Pak, Tegal Selatan sama Kembangan Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Ini kan itu sebetulnya melanggar maklumat itu. Iya. Pas. Cuman ya kita juga melihat maklumat dia melaksanakan pernikahan kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Acara pernikahan. Nah, tetap ya Kapolri bersikap tegas intinya. Jadi tidak memilih kalaupun anggota salah ya tetap ditindak. Nggak pandang bulu Pak ya. Tidak pandang bulu judulnya seperti itu kan. Siap. Okay, nah kemudian Pak. sama juga seperti di Tegal Selatan. Iya Pak. Nah ini juga ya Kapolsek langsung diganti, dicopot. Gitu Pak ya. Nah saya yakin untuk di Polda Lampung juga sama. Jadi apabila ada pelanggaran yang memang mungkin menyangkut protokol COVID-19 dan anggota yang melanggar ya tetap ditindak. Seperti kita kemarin di Polda sendiri, anggota yang melanggar protokol COVID-19 tidak menggunakan masker ya tetap kita tindak. Ada yang push up. Tapi apabila memang dia masih melanggar, akan ditambahkan tindakannya, mungkin hukuman disiplin. Oh gitu Pak ya. Ya Pak, ngomong-ngomong soal pilkada juga Pak. Ini kan anggota Polri harus netral Pak ya. Dan Kapolri kemarin sempat menyampaikan jika sampai ketahuan ada yang tidak netral, itu maka dipecat. Nah, bagaimana Pak tanggapan kita dan juga bagaimana sih menjaga anggota Polda Lampung ini agar tetap netral dalam pilkada tahun ini Pak? Terima kasih Mas Hanif. Jadi silakan, memang setiap pelaksanaan kegiatan pemilu Pak, ataupun pilkada, baik itu pilpres, pilkada serentak dan lain sebagainya, Polri memang harus netral, karena kita tidak memilih. Nah, jadi pimpinan kita Kapolri sudah mengirimkan TR juga ke jajaran, ke Polda. Nah, kemudian Polda juga sudah membuat jukrah ke daerah bahwa seluruh anggota harus netral, intinya tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan perpolitikan, terutama pilkada. Nah, apabila anggota melanggar ataupun ada indikasi, nah ini akan ada konsekuensinya. Gitu, Pak. Baik itu mungkin tadi yang terberat pemecatan. Gitu ya, Pak. Nah, kemudian mungkin ada konsekuensi lain sesuai dengan pelanggaran yang memang dilakukan oleh anggota. Gitu. Berarti ada tahapan-tahapannya Pak ya untuk memproses jika memang ada anggota yang tidak netral. Seperti itu. Baik Pak, mungkin terakhir ini Pak ya. Sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada himbauan nggak pada masyarakat Pak dalam pelaksanaan pesta rakyat di tengah pandemi ini Pak? Silakan Pak. Baik, Tribuners, kami dari Polda Lampung menghimbau kepada Tribuners semua bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi yang tepatnya tanggal 5 kalau tidak salah ya, pencoblosannya. Nah kemudian saat ini sudah masuki tahapan-tahapan kampanye. Nah, kami berharap kepada seluruh Tribuners, terutama tim sukses masing-masing paslon, kemudian juga paslon, agar mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan tahapan-tahapan pemilu kada tahun 2020 ini. Kami berharap Provinsi Lampung, terutama 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ini tidak ada penyebaran COVID-19 yang banyak ataupun tidak terjadi klaster-klaster pilkada di Provinsi Lampung. Seperti itu Pak ya. Baik Tribuners, itulah pesan dari Bapak Kasubit Penmas AKBP Zulman Topani. Baik, kita akan bertemu dalam tindak pekan depan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabik pun. Saat ini kita berada pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan hindari perkumpulan. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan
saat beraktivitas di luar rumah, ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Ayo, kita pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.